Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudi Surya Kusuma Putra, NIM di 1A000080. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung koefisien inbreeding pada sistem perkawinan. Nah, untuk yang pertama itu gambarkan skema perkawinan sesuai dengan materi yang diberikan. Nah, kita itu sudah diberikan materi dengan tab pejantan, tab betina. Nah, untuk tab 1 itu tetua pejantan 0 dan tetua betina 0. Jadi pada tab 1 ini tidak diketahui tetua pejantan dan betina, lalu sama dengan 2 dan 3. Lalu pada 4 ini diketahui tetua jantannya itu dari 1 dan tetua betina itu 2. Jadi dari tetua jantan 1 dan tetua betina 2 ini menghasilkan tab 4 yang digambarkan dengan arah panah yang disebut garis generasi. Lalu untuk tab 5 ini didapat dari tetua betina 2 dan tetua jantan 3. Dari tetua jantan 3 dan tetua betina 2 ini menghasilkan tab 5. Nah, untuk tab 6 ini diperoleh dari pejantan 4 dan betina 5. Jadi pejantan 4 dan betina 5 ini menghasilkan tab 6. Lalu tab 7 ini dihasilkan dari pejantan 4 dan betina tetua betina 6. Nah, lalu tuliskan semua individu inbreed yang ada dalam skema tersebut. Nah, sebelumnya inbreed itu individu silang dalam. Nah, individu inbreed ini merupakan hasil perkawinan dari dua tetua yang berkerabat atau bersaudara. Dalam skema di sini ini dapat diindikasikan yang inbreed itu adalah 6 dan 7. Karena dilihat dari karena pada tab 6 ini sudah diketahui tetua jantan dan tetua betinanya. Tapi tidak hanya itu, kita harus melihat secara sampai atas. Nah, dari tetua jantan 4 dan tetua betina 5 ini ternyata masih satu kerabat, yaitu dari tetua betina 2 atau tetua bersamanya itu 2. Nah, lanjut untuk menghitung koefisien inbreeding dari individu inbred tersebut dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama itu carilah pejantan dan induk dari individu inbred yang akan dihitung koefisien breedingnya. Nah, tadi kan sudah diketahui 6 dan 7. Nah, pada individu inbred 6 ini diketahui tetua jantannya itu 4, tetua jantan itu 4 dan tetua betina itu 5. Nah, terus carilah tetua bersamanya, yaitu dengan jalan menelusuri garis generasi atau anak panah dari pejantan dan induk individu inbred hingga bertemu pada satu titik. Maka individu dapat pada satu titik ketemunya garis generasi dan pejantan dan induk tersebut merupakan tetua bersama individu inbred. Ya, karena yang seperti tadi, setelah ditelusuri dari tetua jantan 4 dan tetua betina 5 ini menuju sama, yaitu saat pada tetua betina 2 yaitu tetua bersamanya. Dan kita tulis tetua bersamanya itu 2 atau common, tetua bersama itu common ancestor. Lalu hitung jumlah garis generasi dari pejantan individu inbred ke tetua bersama dan juga dari induk individu inbred tetua betina ke tetua bersama. Nah, ini N1 itu jumlah garis generasi dari pejantan individu X ke tetua bersama. Untuk N1 ini 1. Kenapa? Karena dari inbred 6 ini kan memiliki tetua bersama 4
tetua jantan itu 4 dan tetua betina 5. Untuk tetua jantan itu dari sini ke sini itu hanya ada satu garis anak panah, jadi kita tulis 1. Lalu N2 yaitu jumlah garis generasi dari induk individu X ke tetua bersama. Nah, tetua induknya itu kan 5. Nah, untuk ke tetua bersamanya itu hanya satu anak panah, jadi kita tulis 1. Lalu untuk FA itu koefisien inbreeding tetua bersama individu X. Nah, karena di tetua bersamanya ini tidak diketahui tetua betina dan tetua jantannya, maka kita isi FA-nya itu sama dengan 0. Nah, lalu kita menghitung koefisien inbreedingnya dengan rumus Fx sama dengan sigma setengah N1 plus N2 ditambah 1 kurung buka 1 ditambah FA. Ya, di sini kita menghitung F6 atau inbreed 6, yaitu setengah ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 dikali 1 ditambah 0, itu menghasilkan setengah pangkat 3, yaitu 1/8 atau 0,125. Lanjut ke inbreed 7, kan tadi ada 6 dan 7. Nah, kita cari dari awal lagi, yaitu pejantan induk dan ketua pejantan dan tetua betina. Nah, dari tab 7 ini memiliki tetua jantan itu 4 dan memiliki tetua betina itu 6. Setelah itu kita cari N1 nya. N1 itu tetua jantan. Nah, dari tetua jantan ke tetua bersama itu hanya ada satu anak panah. Nah, berarti kita tulis N1 nya itu 1. Lalu untuk N2 itu dari tetua betina ke tetua bersama. Nah, dari tetua betina ini ada dua anak panah, yaitu dari sini dan sini, jadi kita tulis 2. Dan untuk FA seperti tadi, karena untuk 2 ini tidak diketahui tetua jantan dan betinanya, maka kita tulis 0. Lalu kita hitung koefisien inbreeding. Untuk F7 itu setengah ditambah N1 nya itu 1 ditambah N2 nya itu 2 dan ditambah 1 dikali 1 ditambah 0. Nah, F7 itu setengah pangkat 4. Nah, itu sama dengan 1/16 atau 0,062. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.